Kembali lagi di Porsalam dengan gue Fuad dan ada Patrick yang melaporkan langsung dari ibu kota Sumatera Utara. Ada yang tahu? Ya, benar. Betul sekali. Padang bulan. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Untuk 100 poin ya, Bang ya? Ya. Siapakah nama pemain Manchester United? Ya. Sorry. Saya ralat ya. Siapakah nama tetangga dari pencetak gol pertama Manchester United di final Champions League 1968? Krik. Gue udah mau jawab, tiba-tiba 1968 diem gue. Lu nyimak nggak pertanyaannya? Tetangganya kan? Iya. Mana gue tahu. Makanya gue langsung diem. Ya mungkin ada yang nonton yang tahu, yang pernah mungkin tinggal di Manchester, yang kebetulan kenal segala macam. Sama gitu tetangganya ya. Iya. Gak ada yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Oke. Kita pas ya. Pas. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Siapakah nama sepupu dari pemain Manchester United? Saya ralat ya. Siapakah nama sepupu terbesar atau tertua dari pihak ayah pemain Manchester United yang terkena kartu kuning pertama di final Piala Winners 1991? Erik Walawa. Salah. Anda dipotong 50. Oh, siapa? Ya, daripada Anda dipotong kepalanya? Gak mau, Bang. Takut aku, Bang. Erik Walawa juga gue ngarang. Kalau lu bilang tadi salah, tadinya mau gue ngeyelin. Bener itu. Emang lu tahu siapa Erik Walawa kan gitu? Jangan diajarin ikan berenang deh. Oh iya betul banget. Ya, jangan kau ajarin ikan berenang. Jangan pernah kau ajarin ikan berenang ya. Gitu. Kalau kata anak Medan, ya kan. Koyok-koyok itu kibul-kibulan kan gitu. Ya. Koyok-koyok aja kerja kelen gitu, ya kan? Gitu. Kemudian pertanyaan terakhir. Kau nggak kaget? Kutanya kau. Kau nggak kaget dengar kata-kata kayak gitu? Wah, bagi dulu sini, udah nggak ada lagi setoranku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Tahu kau kemarin mau parkirin mobil aku kan, Wak? Mau parkirin mobil aku. Kusangka ada yang mau ngajak aku ribut. Kapan? Kemarin. Jadi kapan kan aku nanya maksudnya? Jadi kan mau mundur aku kan ke parkir rumah sakit. Toto bilang, Bang, kotak sana aja lah. Usaha kepala kok taruh sana mau gitu. Aku bilang, santai ngomongnya. Santai aku Bang, aku cuma bilang sama Bang, pindahin ke sana. Baru aku ingat. Kau yang PA berarti. Iya makanya. Ini di Medan. Kau yang PA. Orang ngomong baik-baik terkesannya kayak gajah berantem. Kau yang PA berarti. Gitu. Cerita mantep ya kaos gua. Gua lagi nungguin mereka nih mau main ke Porto Sarang. Janji-janji palsu lu Randy ya. Mana nih Randy? Tuh. Jadi gimana, apa cerita Medan? Gimana kondisi Bapak? Apa udah membaik? Oh, makasih semua ya. Titip salam balik dari orang tua saya. Makasih atas doa-doanya selama yang kalian kirimkan melalui tweet dan Instagram. Thank you so very much. Bokap udah mulai membaik. Bandel dia. Mau pulang aku katanya. Aku dokter katanya. Aku tahu kapan aku harus pulang katanya. Kok bilang lah Pak, ini sakitnya bukan panu atau kudis, kan itu ini beda. Kok bilang kayak gitu. Datang kalimat pertamanya memang, ngapain kok kesini gitu ya? Udah tua, ngajak berantem. Main-main aja, Wak. Enggak bagus kok urusin klub kau, kalah 5-0 malu-malu gitu. Pulang lagi ya. Pak Congrats, ada aja. Tuh. Jadi ya kalah, udahlah lewat aja lah ya, ngapain kita bahas itu ya? Kalah ya udah, emang kalah. Kalah udah kalah ya Bang. Tahu kali pun kan. Tahanannya kayak gitu kan. Terus ternyata
Ya ada yang berkhianat kayaknya sih feeling gua ya. Halo, apa Pak? Tapi kemarin dia nge-tweet apa itu katanya? Nggak ada gue ngomong kayak gitu katanya. Jadi gini, sebenarnya gue juga punya pertanyaan yang sama terhadap Bruno gitu loh. Kenapa di beberapa pertandingan, terutama Villa sama kemarin lawan Liverpool, gue ngerasa itu bukan Bruno yang gue tahu selama ini dia bermain lah buat United gitu. Penalti yang sangat-sangat menurut gue di luar kebiasaan, walaupun ya tidak bisa membuktikan apapun. Cuma kan gue dari itu kan gue udah bertanya-tanya kenapa sih lu sampai tentang penalti tinggi. Cuma ya sebenarnya itu juga termasuk hal yang wajar kali ya, karena Roberto Baggio dulu di 94 juga melambung jauh gitu kan. Ya mungkin tekanan mental gitu ya. Secara psikis gitu sehingga melambung gitu. Nah, kemudian terakhir kemarin lawan Liverpool. Di menit ketiga itu udah enak banget bolanya gitu. Terus tahu nendangnya push jauh banget gitu. Not even on target. Itu yang bikin gua it's not even on target. It didn't even on target gitu loh. Tapi ya balik lagi gitu kan. Ya memang mungkin emosi gitu ya. Yang terbawa emosi derby gitu kan. Kemudian sebelumnya lawan Atalanta juga lu benar-benar fighting habis-habisan gitu ya. Nah, di awal kemarin Liverpool dapat peluang mungkin mau lu hajar gitu kan. Tapi nah akhirnya kan nggak lama dari situ kan kebobolan dengan cara yang sama. Yang kayak waktu lawan Atalanta gue bilang tuh menit 21 atau 22 hampir sama posisinya gitu loh. Luke Shaw yang berada di tengah menghadapi bola terobosan lawan. Waktu itu lawan Atalanta ada 2 pemain gitu di situ ya. Untung bola jatuh di Luke Shaw. Ini kemarin nggak bisa sama sekali. Dan even di Bedebah aja tuh gue suka bilang tuh ke anak-anak gitu, ke siapapun backnya lah gitu. Gue selalu bilang, orang terakhirnya siapa, yang lain tuh mesti ikut orang terakhir gitu loh. Karena ya kenapa dia disebut orang terakhir, karena memang dialah batas terakhir antara back dan pemain lawan gitu, dan lu harus ikut dia gitu. Dan ini sebenarnya sama kayak tidak ada koordinasi. Dan kemudian gue bertanya lagi, musim lalu pertahanan United itu terbaik ke-4 kalau gue nggak salah. Setelah Chelsea, City, Arsenal, Brighton sama MU. Ke-4 apa ke-5 lah, gue lupa. Lu bayangin ya, kebobolan 5 besar terbaik di IPL gitu loh, musim lalu. Dan di musim ini seolah-olah nggak ada koordinasi sama sekali gitu. Dan yang kayak pernah gue bilang di grup, gue sih nggak percaya, Pet, kalau tidak diajarkan, kalau tidak dilatih. Kalau tidak direview gitu loh, pasti itu yang bikin gua kenapa sih kok lu berantakan lagi gitu ya. Ya udahlah. Nah di luar itu memang ya Liverpool mainnya tidak istimewa, cuma mematikan gitu loh. Mereka benar-benar dapat peluang ya, bisa jadi gitu. Gitu loh. Dan ngelawan Liverpool kan memang justru yang harus, sebenarnya nggak cuma ngelawan Liverpool ya, ngelawan tim-tim hebat, ngelawan tim-tim kuat gitu. Ya lu yang pernah duduk di pinggir lapangan benar gitu, lu pasti tahu bahwa nggak bisa kenapa di main bola itu dibilang lu harus fokus selama 90 menit. Satu kesalahan kecil tuh bisa berakibat fatal gitu ya, dan lu dihukum gitu. Ya termasuk gitu, kan Atalanta juga ketika mereka menguasai pertandingan, Leicester gitu loh. Satu detik aja waktu itu Atalanta kehilangan bola, hilang fokus, diambil sama Bruno, gol pertamanya melalui Rashford kan. Jadi ya betul. Jadi nggak bisa, lu nggak bisa, lu yang benar-benar harus fokus, konsentrasi tingkat tinggi gitu kan. Nah ini yang, jadi sekarang pertanyaan gue bukan lebih ke masalah taktikal ya gitu loh, ke masalah konsentrasi gitu loh, ke masalah fokus pemain gitu. Kenapa lu bisa hilang? Walaupun kalau orang oleh miskin taktik, ya udahlah gue mau terserah, opini orang di miskin taktik segala macam, monggo itu pilihan lu kan gitu. Cuma kalau gue justru melihatnya, kalau gue compare defense-nya tuh selalu baik. Dari 1920 dia pertama datangin Fred, dia datangin siapa lagi waktu itu ya, Daniel James, kemudian dia datangin Aaron Wan-Bissaka, sehingga meningkat defense-nya di akhir musim. Masuk ke 2020-2021 dia datangin Alex Telles, sehingga mainnya sangat bagus segala macam, meningkat lagi defense-nya gitu. Jadi menurut gue tidak ada yang salah dong harusnya dengan metode latihan, karena ada peningkatan loh gitu. Ini kan masalah kebobolan yang terjadi karena hal-hal yang bisa dibilang selalu mirip gitu. Itu ya, dan ya betul banget. Itu kemiripan
di antara mulai dari Villa ya, Villa, Leicester, dan jelas Leicester, Atalanta, Everton, dan kemarin Everton juga. Gitu. Everton. Maksudnya kita selalu bilang selama ini kan, selama ini kita fokus kita ke Fred, tapi juga kita udah sering beberapa kali singgung Shaw out of position, Shaw kenapa ada di tengah, kita di beberapa episode. Sering banget. Dan itu kembali lagi ke, I don't understand why juga ya. Apa itu? Gitu. Enggak. I don't understand why juga ya. Cuman ya memang ya kita mau ngebahas apa udah 1.001 tweet analisa tentang pertandingan kemarin kita ini kan ya memang karena keadaan gue juga lagi kan, makanya kita telat. Jadi buat apa juga kita review terlalu dalam tentang itu. Cuman memang harus kita akuin kemarin itu we played like shit, dan baik itu Mimin, baik itu lu, baik itu gue, kan kita sama-sama mengatakan this is unforgivable. Ini benar-benar menjadi dosanya Ole Gunnar Solskjaer bagi Manchester United. Tapi dia sekarang kan didukung oleh Sir Alex. Kemarin Sir Alex datang ke Carrington, ngebantu semuanya. Ini kesempatan dia balik. Sir Alex datang ke Carrington buat fitting. Fitting dia sebenarnya tujuannya. Yes, cuma akhirnya kan ngobrol juga kan, bukan? Oh iya, ngobrol, cuma kan tidak terlibat di training ground kan, gitu loh. Cuma kan jadinya orang-orang ngelihat, wah sampai Sir Alex turun tangan loh, datang segala macam, nge-backup gini gitu loh. Sementara memang udah ada agendanya beliau datang, cuma memang momennya pas kalah lawan Liverpool aja gitu loh. Cuman memang gitu. Tapi di luar itu juga, tapi memang Sir Alex salah satu yang mengharapkan kepada board dan sebagian besar board untuk tetap mempertahankan Ole dulu. Iya, betul. Emang nggak ada logikanya juga sih. Eca kan teman kita, si Eca kan juga nge-tweet itu kan. Lu ganti manajer di saat ini juga sama aja kayak bunuh diri sih sebenarnya, karena memang gila-gilaan, dan janganlah lu sama-samain dengan Chelsea waktu itu pecat Lampard langsung ke Tuchel gitu ya. Tuchel, nggak harus menghadapi Big Four dalam kurun waktu 4 minggu kan gitu. Betul. It's a different story altogether, dan bukan berarti gue jujur kaget bahwa Ole belum kena sack ya. Jujur aja gue kaget. Wow. Gue sih enggak. Karena gue berdoa dalam hati paling enggak benar-benar lihat sampai Desember. Kalau gue sih enggak. Gue emang enggak. Karena bagi gue ya emang itu embarrassing, apalagi sangat-sangat ya nggak tahu ya. Gue aja yang nonton TV itu ngerasa anjing lah gitu. Itu sampai fans Liverpool nyanyiin Police at the Wheel. Dan itu sekarang diciptakan semua orang. Cuma dibedain lagunya. Ya. Dan FIFA Ronaldo kan dinyanyiin sama fans Liverpool yang pada saat gol dia kemudian dianulir. Itu kan langsung ada chanting. FIFA Ronaldo. Ya anjir, dalam hati gue itu mah nggak tahu ya. Gue ngerasa yang kalau gue ke stadion dukung PSMS segala macam, gue pernah ngerasa gitu ya. Atau sesimpel pada saat final AFF Cup 2016 gue ke Thailand gitu ya, nonton di Stadion Raja Mangala, gimana teriakan-teriakan dari fansnya Thailand gitu, bikin gue ngerasa anjing kecil nih, kita udah kalah gitu ya, terus kasarnya nggak bisa apa-apa gitu kan. Tuh ini apalagi dinyanyiin lagunya lu gitu, itu rasa gue dan itu haknya mereka sih, dan justru menurut gue itu kelas yang banter, itu banter yang berkelas. Itu mereka punya kesempatan kapan lagi lu di Old Trafford bisa gitu ngejekin seperti ini gitu loh. Sampai komentator aja bilang kan, Liverpool has booked a training session at Old Trafford katanya kan. Training session di Old Trafford gitu. That was how embarrassing the game was kan sebenarnya. Betul. Balik ke yang supporter, kayak dulu supporter Sunderland bikin Poznan gitu-gitu, menurut gua itu banter gitu loh. It's okay with that gitu ya, and you have to deal with that gitu loh. Karena kalau yang Sunderland itu sih agak lebay sih ya, nggak ada urusannya. Bukan lebay ya, karena maksud gua kan mereka berperan di situ, Pat, gitu loh. Menurut gue itu it's okay gitu, hak mereka gitu loh. Menurut mockingnya begitu. Dan yang tadi training session itu, lu bayangin ya, lepas menit 75 kalau gue nggak salah, yang Trent sama Jordan Henderson passing-passingan di situ, balik ke tengah, dalam hati gue anjing lah gitu. Kayaknya seingat gue nggak pernah gue nonton United di ayam-ayamin kayak gitu. Even kalah 6-1 lawan City juga nggak kayak gitu. Nggak segitu-segitunya gitu. Banget. Itu masih ada fightingnya lah kita dikit. Parah banget udah. Itu benar-benar lu di ayam-ayamin. Betul-betul I don't understand. Dan minggu ini banyak banget yang kebobolan 5 loh. PSV kebobolan 5, MU kebobolan 5, Barca Barca si Bayern Munich kebobolan 5. Wow. Bener menang besar nih.
Bandar menang gede ini. Kayaknya covernya ngeri nih ya. Iya, lu gila ya. Liverpool sama MU itu di pasar taruhan itu nggak ada yang namanya setengah. Paling tinggi itu setengah, Liverpool yang ngepur. Bayern Gladbach itu udah jelas-jelas Gladbach yang dipur ya. PSV Ajax loh, PSV Ajax juga big match. Ini sih menurut gue, wah ini narik uangnya, ini nyetorannya tuh gede-gede. Bulannya akhirnya enak ya. Gitu. Dan ya di luar Oktober memang menjadi bulan Halloween-nya United ya kan, selalu sering kalah besar di Oktober kan gitu. Ya. Tapi yang menarik bagi gue satu lagi adalah ya balik lagi ya Pogba gitu. Lu termasuk, Mimin termasuk gitu. Kemarin kan udah gua langsung state kan. Siapapun manajernya langsung pecat aja ini orang kan. Gini. Pada saat Pogba bikin Rama pun sekarang bilang kau sama Bang Put sama aja kok kardusnya katanya kan. Pogba itu 7 assist dalam 4 game gitu ya. Dia punya kemampuan untuk menjadi seperti itu. Kenapa nggak muncul baru 3 pertandingan ini? Dan mundur jauh. Tidak muncul kemampuan itu kemana gitu loh. Dan gue udah bilang dari dulu bahwa ya nggak tahu, ya gue bisa aja salah, bukannya nggak bisa. Cuma gue ngelihat dari zaman dulu Australia ngebuang dia segala macam. Ya he's not into United gitu loh. He's not into United gitu loh. Kalau nggak salah tadi gue sempat baca tweet katanya akhirnya Manchester United siap untuk melepas for free. Pogba for free katanya kan. Jadi finally walaupun kita nggak tahu berita yang benar apa enggak ya, karena cuman maksudnya juga ada berita yang kejadian. Kalau memang itu nyata ya udah good for United malah. Proven. Kan kayak gue bilang, lu like throwing the players, throwing your manager under the bus. Lu main baru 5 menit gak sampai kebobolan kesalahan lu, itu kan benar, dan bukan baru sekali 2 kali. Ini nanti orang bilang lagi lu cuma nyalain pemain, gak pernah nyalain pelatih gitu ya. Masalahnya taktik pelatih itu cuma 70% di lapangan. 30% itu sisanya udah memang pemain kan gitu ya. Gitu. Nah pada saat Pogba kehilangan bola, dan gue udah bilang berapa kali gitu ya, berapa kali sih yang dia bikin kita jantungan kayak gitu. Ya oke, Rashford juga ada babak pertama gitu ya, itu juga absurd banget back pass lu segitu jauh gitu. Tapi kalau lu mundur lagi musim lalu yang penalti Arsenal, kemudian penaltinya Spurs kalau nggak salah, mau berapa penalti yang akhirnya yang pelanggaran dari dia gitu. Gue emang ngerasa ya emang tidak bisa membuktikan apapun, cuma I guess ini orang memang tidak mau bermain buat United karena it's a simple yang udah kita udah gue bilang jadi porsalan. Kalau lu mau perpanjang kontrak, gue udah perpanjang kontrak dari kapan tahun gitu. Dan sekarang dengan kemarin berita itu keluar bahwa dia tidak mau perpanjang kontrak kalau Ole masih manajer, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Ya, sekarang gini, kalau ada wartawan ujuk-ujuk nulis begitu. Balik lagi gini deh, kalau gue mau apapun itu kebenaran, istilahnya gini, ada istilah within a lie there is a truth in it. Ada beberapa persen kebenaran dalam sebuah kebohongan. Itu udah sebuah fakta ya. Itu bukan karangan seorang Patrick tadi kan, tapi itu nyata adanya. Tapi balik lagi, ya benar kayak kata lu bilang, nggak mungkin wartawan tiba-tiba menuliskan sesuatu kalau lu tidak assume tidak mengarahkan ke sana. Mungkin nggak terucap sama lu, tapi lu arahkan ke sana kan gitu. Kalaupun memang iya atau tidak, at the end of the day, lu dengan perbuatan lu selama ini tidak mau menandatangani sampai ini udah bulan November lah ini kita hitungnya sekarang ya udah Oktober akhir, lu masih belum ada klarifikasi tentang masalah kontrak ini. It just says that you don't want to be at the club. Kalau if you don't want to be at the club, don't be at the club. Sesimpel itu aja. Go. Kalau memang lu masih, kan dia kemarin bilang bahwa I play for the manager, I play for the club, bla bla bla. Lu kalau mau berkesan lu tuh sayang sama MU, ya do something for MU. Minimal, bikin perjanjian tidak di belakang layar bahwa gue tanda tangan ke lu untuk perpanjangan 1 tahun, tapi lu izinkan gue cabut di Januari transfer ini. Minimal lu dapat uang something atau something yang lu bisa bantu balik kepada klub yang pernah ngebantu lu membesarkan lu. Karena like it or not, dari Manchester United lu ke Juventus kan gitu. Istilahnya itulah gue ke penonton. Jadi pada at the end of the day bagi gue, dan gue tahu lu ngitung gue berapa kali bilang at the end of the day. Cuman ya at the end of the day, Paul Pogba should go. Dia
kita udah berapa kali sih dari dulu bilang, ya ada memang intrik dia bagus dalam skill, kita selalu bilang dia bagus. Oh Tapi iya. balik lagi penyakit yang sama lagi, bahwa kebiasaan moodnya lu merusak keadaan di dalam tim. Itu satu. Bukan sebuah excuse buat kejadian 5-0 oleh kemarin. Enggak. Ini di luar itu. Ini kita ngeliat ke global picture bahwa you're no good for this team. You're no good for this team. Termasuk, banyak yang kemarin tuh ngebelain JC Lingard, terus menganggap bahwa gua salah, bahwa itu statementnya dia tweet itu adalah untuk mendukung omongan dia yang di video dia ketika ada fans yang teriakin dia, yang dia bilang I'm not even on the pitch gitu ya. Ya itu memang betul, itu mendukung video dia, tweetnya dia tuh. Tapi lihat kapan dia nge-tweetnya. Momennya kenapa di saat kayak gitu? Iya, momen saat manajer lu lagi dihajar, momen di mana ada keraguan tentang manajer lu nge-tweet yang punya dua arti. Ya. Bias itu. Itu udah bias banget, dan itu lu harus lihat kapan dia nge-tweetnya. You don't need to tweet anything. Banyak kok pemain yang lain juga nggak ada nge-tweet. Rashford baru tadi yang nge-tweet. Baru tadi, betul. Bruno juga baru kemarin. De Gea nge-tweet habis pertandingan, tapi tidak ada urusannya dengan manajer atau apa. Dia bilang, this is no excuse. Ini memang performa terjelek kita. Jadi, you need to understand kenapa gue bilang, ini orang harus ikut cabut keluar. Karena kalau lu simpen benalu-benalu ini terus di dalam tubuh lu, mau namanya manajernya siapapun nanti, pengganti oleh suatu saat, mau namanya Conte lah yang kalian bilang, Ten Hag lah yang kalian minta, yang Zidane lah yang kalian minta, it doesn't work. Karena begitu mereka nggak suka sama manajernya, mereka tinggal berkomplot lagi. Mulai lagi. Dan itu kan udah kita bilang, gue udah bilang di Poros Salang dari kapan tahun gitu loh. Dari zaman Jose dan proven gitu loh, selalu ada yang ngomporin gitu. Makanya gue ngerasa, aduh udah ampun deh ini nggak ada. Dan terkait sama Bruno juga. Lagi kan, dulu ada Lukaku, ada si Ashley Young, ada Smallingnya lagi. Ya itu lah yang akhirnya dibuangin semua satu persatu kan. Iya. Cuma ternyata terkait Pogba juga gue ngerasakan, gue udah bilang bahwa agak susah get rid of him gitu ya, karena dia pembelian termahal United udah jelas, dan dia salah satu juga ikonnya Adidas, aparelnya United gitu loh. Itu yang menurut gua agak susah, karena jujur aja United tidak punya pemain yang menjual gitu loh. Adalah Cristiano Ronaldo. Maksudnya belakangan kan gitu loh. Paling kan setelah masuk Bruno, kemudian setelah masuknya Cristiano Ronaldo gitu, kemudian ada Rashford oke. Cuma maksudnya dari sisi menjual kan kebintangannya mungkin tidak seperti Pogba atau Ronaldo. Beda, karena Rashford gitu lebih fokus kepada politik juga kan sekarang. Iya, kemanusiaan lah. Social issues lah. Beda, social issues gitu. Ntar zaman dulu itu nggak bisa lu begitu. Lu ada Giggs, lu ada Beckham gitu loh. Lu ada Roy Keane, lu sempat punya Cantona, di belakang lu ada Ferdinand. Kiper lu juga bukan kiper yang buruk gitu kasar. Jadi nggak ada pemain yang ngerasa gue above them gitu loh. Nggak ada gitu. Itu yang jadi menurut gue memang dari lu gue ngerasa ya nggak ini racun gitu, ini racun. Dan dulu dia bisa lebih tenang kan karena ada Zlatan kan gitu. Dan proven gitu loh. Setelah Zlatan nggak ada, mulai lagi gitu. Dan terkait dan kalau dibilang kenapa Oli nggak berani cadangin, ya buktinya lawan Atalanta dicadangin. Ya, dan itu kan gitu. Akhirnya efeknya kan ke dia aja tuh main seakan-akan setengah hati lagi kan, ogah-ogahan kan. Lawan Atalanta dicadangin, kemudian pada saat lawan Liverpool dicadangin lagi. Dan gue ingat di awal interview sebelum pertandingan ya si Ole bilang ya gue nggak mau ngubah winning team gitu, dan kemudian disalahin lagi lah, kenapa lu nggak rotasi gini. Nah serba salah. Kalau yang netizen ini bagi gue, kenapa gue udah mulai blok? Udah kebukti kok. Kemarin waktu Ole cadangin Ronaldo, terus Pogba, terus lawan siapa tuh gue lupa. Yang kita kalah kayak lawan Leicester ya, yang dicadangin duluan baru masuk babak kedua. Itu kan pada nge-quote omongan Sir Alex Ferguson yang ketika Fergie bilang you don't bench your best players. Iya. Konteksnya terus, kan beda. Semua bilang, wah ini dengerin tuh Sir Alex, dia he's a legend, gini. Nah kemarin ketika Sir Alex ngebela Ole setelah kekalahan 0-5, malah bilang, udahlah Sir Alex, lu udah tua, lu jangan ikut-ikutan lagi. Orang aneh, yang sama loh ini yang nge-tweet. Bagi gua netizen ini ya itu,
Kalau agendanya sesuai dengan kebutuhan mereka akan jalan dukung statement itu. terus. Nah, Ya. tapi kalau agendanya tidak sejalan, maka mereka akan menghujat tuh orang. Itulah istilahnya manusia-manusia yang tidak punya prinsipal. Ya, Prinsip. gue sama Fuad Gitu. bukan bebal. Kita tahu apa yang kita bela, dan kita dari awal juga, dari zaman Poros Salam pertama kali episode 1, kita nggak ada bilang kita itu Bani Ole. Ya, kita adalah Manchester United. Manajer yang ada di Manchester United itu yang kita dukung. Ya. Dan gue percaya sama manajernya gitu. Dan lu nggak bisa ngusik gitu. Iya dong. Kita nggak mau ngusik-ngusik dia. Ketika dia ada salah, kita kritik kok di Poros. Bukan sekali dua kali kita mengkritik Ole. Kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Cuman ada tuh judulnya Ole in atau Ole out. Ya, ada. Makanya jadi kita tuh nggak pernah yang namanya. Ole in, tapi kita kuat dengan prinsipnya kita bahwa kita akan mendukung manajer yang saat ini lagi memegang Manchester United. Dan kita percaya sama manajernya. As simple as that. It's called principle. Bukan arah angin ke kiri, lo ke kiri, arah angin ke kanan, lo ke kanan. Itu gitu. Dan kita udah bilang kok, masuk minggu berat, segala macam, kalau hasil nggak berpihak, bisa jadi dia dipecat. Gitu. Kita udah bilang. Gitu. Dan, ya udah bilang. Ya, gue nggak masalah kalau emang dia harus dipecat. Karena silakan. Dan sekarang pun kan Ole emang itu siapa gua gitu. Ole pun sekarang ini masih dipertahankan, bukan berarti dia aman. Dia kan tetap aja di-statekan bahwa dia untuk Tottenham, untuk Atalanta dan untuk lawan City itu masih difokuskan untuk Ole Gunnar Solskjaer, dan mereka ingin melihat di dalam 3 pertandingan ini seperti apa Ole mengubah tim ini gitu loh. Iya. Jadi gitu. Ibaratnya lo on probation sekarang ini, lo kembali lagi on probation. Lo probation. And it's a good thing. It's a good thing. Kita lihat juga. Dan cukup fair kok menurut gua gitu loh. Menurut gua cukup fair lah gitu. Kalau memang lo tidak bisa perform dan ya udah selesai gitu, selesai. It's over gitu. Kan gitu. Lu udah dikasih lu dikasih kesempatan lebih dari manajer-manajer. Ya, betul. Lu dikasih kesempatan lebih udah. Kalau emang lu tidak bisa memaksimalkan itu ya resikonya emang lu nggak di klub itu lagi gitu terus nggak ada masalah gitu. Terus lu sebagai pendukung yang mengaku fans MU, lu masih mau mengharapkan semoga lawan Spurs kalah lagi deh biar cepat kelar nih. Lawan City juga kalah deh biar lu masih mau mengaku diri lu fans MU. Nih buat lu. Ya sorry ya, gue akhir-akhirnya agak-agak keras, bukan apa-apa. Mungkin ada masalah dengan keluarga atau apa. Cuman kemarin gue nge-tweet panjang lebar tuh akhirnya, Pak. Do not mistake my smile as a weakness ya. Percaya sama gue cari lu, gue kelarin lu. Lu tahu siapa yang gue maksud kan, Pak? Oh ada satu ya. Yang satu itu sok jago. Ya. Kalau satu lagi temennya kayaknya udah kena tuh. Udah. Pokoknya yang satu itu udah urusan gua. Lu udah tahu siapa gua tahu siapa lu. Gitu. Terus balik lagi. Nah, sekarang gua benar-benar ya Bruno, gua ngerasa juga semenjak ada Ronaldo. Ya nggak tahu ya Pet ya. Ini di timnas Portugal juga gua ngelihat kan dia tidak bisa bermain lepas gitu loh. Karena ya Ronaldo ini kan memang jadi pisau bermata dua. Beda. Kalau Cavani dia mau ngomong. Dia ngomong Greenwood berapa kali musim lalu dia kasih tahu apa segala macam. Nah, Ronaldo kan enggak. Ronaldo ini benar-benar raja. Dia mau yang dilayani, di servis. Dia dapat bola yang dia begitu kelihatan lah dari gestur segala macam gitu kan. Itu sisi negatifnya menurut gua. Sementara sisi positifnya kan ya kita secara taktik ya dia bisa narik back lawan, dia punya kemampuan gol yang cukup bagus segala macam. Nah, ini jadi magnet untuk lawan. Iya, dan setiap hal kan selalu ada konsekuensi kan, baik buruknya gitu. Iya. Dan Ronaldo sempat ada baca tweet, ya lu jangan bandingin Ole zaman squad United zaman sekarang under Ole dengan zaman Sir Alex dong. Di zaman Sir Alex nggak ada tuh di squad yang menang 4 Ballon d'Or. Men, ini orang menang 4 Ballon d'Or, umurnya berapa udah sekarang? Dan tahun lalu juga dia nggak bawa Juventus juara loh. Itu juga sih, Wat. Ya, sorry ya, Wat. Orang ini kan paling enak tuh kalau nyerang ke kita ini ngomongnya. Ya jangan dibanding-bandingkan lah Sir Alex dengan Ole, squadnya juga berbeda, bla 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 bla. Terus lu banding-bandingkan Ole dengan Pep Guardiola, lu banding-bandingkan Ole dengan Jurgen Klopp, lu banding-bandingkan squad MU dengan squad mereka juga. Ini gue bilangin sama lu kalau mau menceramahi gue sama Fuad, lu ambil kaca dulu, lu ngaca, lu udah bener nggak statement lu? Nanti, sorry, kita selama ini kan yang lebih pasif ya, kita lebih menerima, kayak kita terima aja lah, lu mau ngomong apa, paling kita banter-banter sekali-sekalian.
Cuman enough is enough. You're not smart. Nih, udah keluar dari mulut gua on video. You're not smart. You're not smart enough to even talk to me. Jadi, stop it. Sekarang gini aja, lu kalau merasa lu lebih jago daripada Ole Gunnar Solskjaer, daripada manajemen Manchester United, apply ke sana. Apply to that. Gitu. Gue pengen lihat CV lu sejauh tong sampah yang mana nyampenya. Apakah ke tong sampahnya CEO atau cuma tong sampahnya satpam. Jadi don't get me started with that lah ya. Jadi basically gini lah. Apalagi 1 minggu ini, Wat. 1 minggu ini kan tweet merajalela kemana-mana. Adalah bahkan ada yang lucu tuh yang tentang karena lu jemput Cavani tadi. Ketika Cavani mau masuk, Ole bilang kita revert ke 4-4-2. Ya 4-4-2 ada yang mana? Cavani karena memang bahasa Inggrisnya juga kurang kan. Jadi serius ini. Serius. Kita kan kehilangan 1 pemain. Maksudnya gitu. Mau yang lucu seperti itu maupun yang omongan bahwa Ole bahkan udah ada yang breaking news mengeluarkan foto apa segala semua. Itu sebenarnya jadi bukti banget buat lu bahwa lu nggak bisa sembarangan cuman ngikutin sebuah akun langsung mempercayainya. Do your own research. Kayak kita aja nggak ada nge-tweet bahwa ini kita bercanda-bercanda karena kita belum ada fakta apa-apa. Kita paling gue bikin yuk singkatan yuk kalau nanti Conte yang out atau Zidane yang out. Karena nggak ada konteks berita yang benar-benar pasti. Kalau nggak ada konteks berita yang pasti, ngapain lu nge-tweet kan gitu. Jadi it's as simple as that. Dan kita juga dari lu nggak pernah kok lu oleste lu bego, nggak ada. You started by come to us. You started us gitu loh. Kita dari dulu awal bikin juga kita cerita United, gue cerita kenapa United mesti dirukiah segala macam karena emang terlalu banyak gitu kan. Dan balik lagi kayak yang tadi masalah Bruno gitu, gue ngerasa sih gitu Pet, karena ngelihat dia di timnas Portugal juga nggak terlalu istimewa mainnya kayak di United gitu ya. Antara mungkin terbebanin atau jadi mungkin ngerasa itu tadi ya, kayaknya bola harus ke dia semua gitu kan. Dan ngelihat gimana kemarin Ronaldo ngambil free kick itu saat lawan Atalanta kalau gue nggak salah gitu. Itu Atalanta yang nggak jelas 2 kali apa 3 kali, 2 kali, sekali nggak jelas, sekali lagi goblok gitu ya. Maksud yang lu bilang kan di episode yang sebelumnya, udahlah kasih aja Bruno yang nendang. Iya gitu, karena menurut gua ya itu tadi mungkin itu gitu. Jadi kalaupun memang kayaknya ada masalah di dalam tim gitu, ada sedikit friksi, ya mungkin ada gitu. Dan memang itu harusnya tugas pelatih untuk menyelesaikannya gitu sehingga tim ini kembali harmonis gitu loh menurut gua gitu. Jadi dan terkait nanti benar-benar Ole punya 3 pertandingan untuk menyelamatkan karirnya di United gitu kan. Gua rasa memang dia harus Shaw itu mungkin jadi gini. Shaw itu musim lalu bermain luar biasa gitu kita bisa bilang gitu kan. Karena alasannya didatangkannya seorang Alex Telles sehingga dia merasa dia tidak aman nih posisinya. Gue harus selalu memberikan kemampuan terbaik gue di setiap pertandingan. Gitu loh. Nah, sekarang setelah dia mematenkan posisinya musim lalu, kemudian membawa Inggris ke final Euro dengan penampilan cukup bagus, menurut gue jadi agak tenang deh ya. Jadi agak santai. Terlena gitu. Iya, apalagi di awal musim yang Alex Telles sempat cedera gitu-gitu kan. Jadi dia ngerasa apalagi udah nggak ada Brandon Williams kan gitu loh. Itu jadi gue ngerasa ya mungkin agak santai sama ya kan gue pernah bilang hampir banyak lah pemain-pemain yang turun di kejuaraan besar either Piala Dunia ataupun Piala Eropa gitu ya. Kalau emang dia melangkah cukup jauh di turnamen tersebut gitu dan penampilannya bagus, rata-rata itu bisa dibilang pada saat masuk awal kompetisi pasti agak menurun karena mereka tidak punya waktu istirahat yang cukup gitu loh. Nah, itu yang sempat kemarin gue bahas kan, bahwa dia dengan Maguire bisa jadi kelelahan nih gitu loh. Nah, faktor lain setelah gue pikir ya mungkin karena dia udah di zona nyamannya gitu, dan itu yang harus diubah oleh gitu. Itu yang juga sedikit bikin gue kecewa kemarin, kenapa yang dimainin Dalot, apa bukan Telles gitu loh. Apakah karena pada saat lawan West Ham Telles sebelum di 2 gol awal itu mainnya cukup jelek gitu ya, sehingga Oli nggak percaya gitu. Ini kan gue nggak tahu gitu. Karena menurut gue harusnya kemarin yang main bukan Dalot, justru harus Telles lu mainin. Jadi so benar-benar ngerasa ya gue diganti oleh pemain yang memang spesialisasinya di kiri gitu loh. Itu sih gitu. Jadi nanti gue pikir kayak lawan Spurs gitu ya. Kalau memang Varane udah bisa main, lu mainin Varane, gantiin Maguire dulu gitu loh. Mungkin ini udah saatnya dia lu istirahatin. Beda kalau musim lalu di awal musim gitu ya.
Dia itu masalahnya psikologis. Ya. Yang karena ada kasus segalanya. Kalau ini mungkin karena kecapean, terus lu memang out of perform gitu. Jadi memang lu harus diistirahatkan. Proven. Sementara kalau musim lalu dia diistirahatkan, musim belum berjalan, gitu nggak bisa. Dan lu nggak punya opsi yang lebih baik juga sih musim lalu. Iya itu kan musim lalu kan gitu juga. Jadi menurut gua emang kayak Shaw, Maguire gitu. Even Ronaldo gitu. Emang udah harus lu istirahatkan. Even McTominay juga gitu. Gua mungkin lebih iya kan, McTominay itu yang tadinya sempat cukup blooming gitu ya, terus blossom gitu, mekar gitu, terus tiba-tiba kayak ya bagus sih, cuma maksud gua balik kemarin lagi pas waktu lawan Liverpool tuh absolutely useless sih, man. Iya gitu, jadi gua ngerasa ya udah lu istirahat, lu mainin Van de Beek gitu. Nah terkait Van de Beek juga kan kita nggak tahu nih what happened. Sementara yang mau Van de Beek kan Ole sebenarnya, cuma kenapa sekarang justru dia banyak di bangku cadangan. Nah itu kan kita juga nggak tahu apakah kan selalu keluar berita enggak ya dia pemain yang latihan keras segala macam bla 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 gitu ya. Itu yang kita nggak bisa, gue sih nggak bisa tahu sampai cukup dalam terkait gitu. Cuma kalau gue boleh berharap nanti ya memang dia harus lebih tegas kayak dulu Sir Alex misalnya, walaupun Beckham masih cukup perform tapi dia tahu bahwa ini kegiatan lu di luar mulai ganggu gini lu gue istirahatin gitu ya. Atau siapa dulu lagi pernah ya, Rooney juga pernah dicadangin karena masalah yang waktu mau pindah kalau gue nggak salah kan gitu ya, karena itu bisa jadi pelecut juga gitu. Jadi gue ngerasa ya itu tadi gitu, kayaknya Maguire, Shaw gitu, even Ronaldo kayaknya lu mesti cadangin dulu deh, lu kasih kesempatan, karena Cavani belum ada bikin gol juga sampai musim ini gitu. Belum ada Cavani bikin gol kayak kemarin tuh kena tiang gitu ya. Jadi gue ngerasa udah kasih kesempatan lah kepada pemain-pemain yang memang punya spirit lebih gitu, pada pemain-pemain yang mau duel gitu. Gue setuju banget. Gitu. Apalagi untuk lawan Spurs ini, first of all, this is your job on the line, Ole, kan gitu. Iya. Jadi lu betul-betul harus kali ini nggak usah baca media, nggak usah baca omongan, nggak usah terlalu psikologisnya gimana ini itu pemain. Intinya gini, pick the players yang mau main 100% buat tim. Hari Sabtu apa Minggu sih, Min? Gue lupa. Lawan Spurs ini ya. Jadi at the end of the day lu betul-betul bisa menurunkan tim yang lu yakin akan perform Sabtu 100% buat lu dan buat Manchester United pada hari Minggu hari Sabtu ini. Dan ini bukan berarti kita mengecilkan pemain-pemain yang seperti Ronaldo atau apa. Kalau memang Ronaldo mau perform ya put him on. Kalau enggak ya don't put him on. Pogba please, Pogba nggak bisa juga kan karena kartu merah kan. 3 pertandingan kan dan maksudnya kayak Maguire. Maguire gue sepakat sama lu. Kalau memang dia menurut lu dan lu harus tanya lagi ke dia, lu yakin nggak? Lu siap nggak setelah kemarin 5-0 itu pasti semua mental pemain itu pasti kena. Lu yakin nggak? Lu yakin nggak lu bisa? Kalau nggak yakin please say nggak yakin. Karena kalau gue justru nggak akan gue tanya. Kalau gue justru nggak akan gue tanya. Kalau gue justru Oke, lu tidak akan main Sabtu ini. Gue kasih statement, lu tidak akan main Sabtu ini. Gue akan mainin Varane dengan Lindelof karena menurut gue psikologis lu sedang nggak bagus karena blunder lawan Leicester, kebobolan 5 lawan Liverpool. Kalau gue ya, gue gitu, gue nggak akan kasih opsi ke mereka. Gue tidak akan tanya lagi. Lu yakin nggak? Enggak. Gue akan, oke udah, gue nggak akan mainin lu weekend ini, gitu loh. Gitu. Jadi justru itu menunjukkan bahwa you are the boss gitu. Lu nggak perlu berdiskusi lagi karena semua keputusan kan di lu. Oke, lu nggak usah main karena dari Leicester ini lu nggak. Jadi gue nggak akan nanya gitu karena ya kayak waktu lawan Leicester kan ditanya lu siap main nggak? Gue siap main kan. Ternyata gitu loh. Karena kan namanya pemain kan pasti selalu ingin main kan. Gitu. Tapi keputusan akhirnya kan harusnya ada di pelatih gitu. Lu yang assessment kan, lu yang menilai mereka, lu yang merasa ya kayaknya dia bisa nih main gitu. Jadi kalau gue kan lu nggak akan main. Dan harapan gue cuma satu sih, Wat. Lawan Spurs, please main 4-4-2. Oh, 4-4-2. Ya, no more of that 4-2-3-1. Please banget bagi gue. Dan mungkin juga gue rasa Greenwood dicadangin juga nggak apa-apa kok gitu loh. Karena itu Greenwood juga sama Ronaldo kayaknya gue ngerasa nggak klik so far gue lihat. Kayak rebut-rebutan jadinya ya. Dua-duanya jadinya Greenwood seolah-olah ingin membuktikan diri bahwa
gue bagus loh, dan berapa kali kan yang dia nggak ngumpan gitu loh, kan kelihatan lah, lu bisa cek lah beberapa pertandingan terakhir gitu loh. Jadi gue ngerasa memang there's something wrong with this team, yang memang itu menjadi tugasnya tim kepelatihan, itu menjadi tugasnya Ole dan staffnya gitu loh, untuk cari tahu gitu. Kalau memang berarti tidak bisa dibiarkan segala macam, either lu yang cabut atau lu bikin cabut tuh pemain-pemain yang begitu gitu loh. Itu kalau Nah, ini gue ada yang mau gue tanya ke lu, Pak. Yang sempat jadi isu sempat lumayan ramai kemarin ya. Dan di Space gue juga sempat membahas ini juga. Kan gue mau nanya pendapat lu. Banyak yang menyarankan mungkin bukan Ole yang harus diganti. Tapi Ole ini terlalu nyaman. Dan dia juga menyatakan bahwa kan orang-orang yang di sekitar Ole ini kan memang teman-temannya dia. Gue waktu itu pembelaan gue adalah dimanapun ketika lu menjadi manajer, lu pasti pengen dikelilingin sama orang-orang. Oh iya, orang kepercayaan lu. Iya. Tapi gue media kan mengatakan orang-orang yang terpercaya ini kan learning on the job katanya kan. Nah, menurut lu apakah saran dari mereka, masukan dari mereka bahwa maybe change your assistant supaya asisten-asisten lu tuh yang paling udah lebih pengalaman daripada yang sekarang ini seperti McKenna, seperti Eric, Mike Phelan itu mungkin these are the problem, karena kan kalau kita sama-sama tahu yang bagian defense itu adalah Mike Phelan, sementara penyakit kita saat ini adalah masalah kita adalah defense. Is it possible untuk menggantikan McKenna-nya gitu loh? Ya bisa jadi gitu, cuma kan kalau gue, ya mungkin bisa ya, karena kan mereka benar-benar lack of experience, terutama Carrick yang benar-benar cuma dari pensiun segala macam terus naik jadi. Ya Carrick baru banget kan. Gitu ya. McKenna yang out of nowhere gitu kan. Sebenarnya di musim pertama kedua proven. Ya itu. Jadi pertanyaan gue sekarang justru kenapa di awal musim ketiga ini yang harusnya lu semakin solid kemudian berantakan. Itu Pat sebenarnya. Jadi karena kalau lu bilang tim di sekeliling Ole jelek, harusnya udah babak belur dari musim penuh dia pertama dong. Mungkin orang udah mulai mengetahui cara mainnya Ole karena itu aja yang dipainin. Iya, cuma kan kalau lu lihat kan lebih banyak problemnya kan di fokus pemain. Gitu loh. Jadi gua rasa justru yang harus digeber adalah yaitu tadi gimana menjaga fokus dan konsentrasi pemain gitu. Kalau takut sering kok dia change switch segala macam. Lawan Atalanta juga kan kita akhirnya menang itu karena berubah jadi 4-3-3 kan. Iya. Jadi kalau menurut gua justru, dan kalau orang mempertanyakan itu harusnya ibarat lu baru masuk kerja, kesalahan-kesalahan yang lu bikin kan pasti di awal lu masuk kerja, Pet. Ya. Yang lu nggak ngerti di mana lu naruh file, lu salah taruh file, itu kan karena lu belum tahu. Nah ini kan udah berjalan 2 musim, Pet. Gitu loh. Ini udah berjalan 2 musim. Kenapa justru di musim ketiga lu misplace semuanya gitu? Apakah lu pikun amnesia? Karena lu tadi menanyakan ke gua. Kalau pengalaman gue pribadi sih, Wat, justru di musim di mana gue seharusnya udah tenang, settle down ya, di situ justru kadang-kadang gue terlena, kayak kata lu tadi. Jadi udah terlalu santai dengan, gue udah aman di pekerjaan ini. Gue udah membuktikan bahwa gue mampu di pekerjaan ini. Dan akhirnya keputusan gue itu kadang-kadang suka reckless. Ini gue ya, bukan Ole. Oke. Jadi justru ketika udah jadi nyaman, jadi suka reckless, akhirnya membuat kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak penting. Bisa jadi sih ya. Cuma ini kan sebenarnya sistem gitu. Sistemnya kan kalau lu lihat, ya balik lagi tadi gue bilang gitu. Ini kan sekarang masalahnya benar-benar di pertahanan. Gitu loh. Sementara pertahanan itu kan hal yang berkembang. Dari mode setengah musim Ole, musim pertama, musim kedua itu kan berkembang gitu ya, menjadi yang lebih baik kan gitu. Nah, kenapa justru sekarang? Jadi gue ngerasa itu tadi, apakah mulai tidak kohesif gitu, ada apa? Apakah memang pemain tidak mengindahkan instruksi atau memang instruksinya salah? Itu sih ya kita nggak tahu karena kita tidak di sana dan tidak semua beritanya itu keluar kan gitu. Jadi kalau gue justru melihatnya memang langkah terbaik adalah ya lu istirahatin dulu pemain yang out of perform, kemudian somehow lu memang mesti bisa menyuntikkan moral lebih ke pemain-pemain yang akan bertandingan. Kalau gue betul, setuju. Kalau gue kemarin gue nggak tahu lu, cuman kalau gue kemarin sumber berita yang cuma gue dengerin cuma 1 orang kemarin selama Andy Mitten. Dan kemarin Andy Mitten langsung di Sky Sports kan, di Sky TV dia ngomong kan. There is no problem
di dressing room, pemain-pemain semuanya harmonis. These are Ole Gunnar Solskjaer boys. Mereka itu dipilih sama Ole, mereka itu semua bermain untuk Ole. Kalau mereka kesel, mereka kecewa dengan hasil pertandingan kemarin itu, wajar. Kalau mereka mempertanyakan kepada Ole pun, kenapa kita bermain seperti ini, itu wajar. Itu namanya sifat manusia. Tapi apakah mereka sudah melawan Ole, tidak mau bermain untuk Ole? No. Ya, itu bukan gambaran yang gue dapat ketika gue bermain di sana. Dan dia ada di lingkar satunya ya. Dia yang langsung interview ke Ole, dia yang langsung berada di sekitar pemain di dressing room. Jadi ketika ada yang orang-orang yang akunnya juga anon, followersnya 1, 5, 16 kayak gitu ya, ngomong bahwa ada masalah tuh di ini, gue yakin tuh udah kagak mau main. Lu mau denger yang mana? Yang ada di dressing room atau yang akun anon yang lagi cari panggung? Itu yang selalu gue bilang, Kacung lagi cari panggung. Nah, berarti kan kalau misalnya kayak Andy Mitten aja bilang bahwa tidak ada masalah sebenarnya antara pemain dengan manajer, gitu ya. Mereka masih back him up, kan itu ya, kata dia lebih kurang ya. Berarti memang salahnya itu cuma memang di fokus pemain aja, Pet, udah. Udah jelas. Tapi memang Andy Mitten juga mempertanyakan ya, maksudnya Andy Mitten juga mempertanyakan Ole kenapa bandel banget, ngotot banget masih tetap di formasi ini. Cuman Ole waktu itu kalau nggak salah jawabannya apa yang kemarin tuh, gue bermain dengan gaya, dengan caranya saya, dan saya yakin saya akan saya yakin dengan kemampuan saya. Ya. Jadi ya itu yang kemarin dipelintir-pelintir sama orang semua bahasanya kan. Dan lawan Liverpool itu kan ditanya, ya nggak, gue nggak mengubah winning team lah kasarnya begitu. Dan memang don't change the winning team itu kan memang udah pakai pakem sepak bola yang udah cukup lama gitu loh. Malah dibilangnya gara-gara dengerin ini, jangan-jangan Ole dengerin Opor salah nih sama Bang Fuad nih. Don't change the winning team. Banget gitu. It's okay, it happens. Dan change the winning team itu memang udah kredo lama dalam sepak bola gitu. Cuman maksudnya gini, hadapi rival gitu loh. Cuma maksudnya gini loh. Kita state fact aja. Fact is we lost to Liverpool 0-5 dan ini akan kita dengar 20 tahun ke depan. Mungkin anak gue juga ketika nanti mulai mendukung MU ngecen-ngecenin lagu MU, mungkin pendukung Liverpool yang sumuran dengan dia akan mengatakan but we won atau Old Trafford 5-0, dan ini menjadi dosa besarnya Ole Gunnar Solskjaer. Unforgivable. Cuman walaupun unforgivable bukan berarti you cannot redeem yourself. You can try to redeem yourself. Selalu. You can. Sir Alex kalah 1-6 lawan Manchester City dan itu juga unforgivable, tapi he redeem himself kan gitu. Nah, orang punya kesempatan mungkin lebih kecil daripada Sir Alex karena dia udah punya jasa juga ya. Ole belum, makanya dia cuma dikasih. Itu dia gitu loh. Karena this is your chance. Betul, dibantai City 6-1, at least dia udah punya dia udah menancapkan legacy kasarnya. Sir Alex kalah 5-0 sama Newcastle, kalah 6-3 sama Southampton gitu kan. At least sebelumnya dia udah pernah juara, dia udah pernah memberi sesuatu ke supporter gitu. Makanya resistensinya ya di luar tidak ada sosmed ya gitu. Resistensinya tidak kuat gitu. Nah, ini kan emang udah apesnya di lu aja gitu loh. Lu belum bisa memberi sesuatu, kemudian performa lu jelek sekali gitu ya udah kelar, itu emang udah sifat manusia pasti yang minta. Apalagi bagi beberapa orang United itu adalah kebanggaannya. Gua nggak mau cerita. Aldi kemarin sempat di space pas waktu gue muncul ya. Aldi itu sempat bilang kok, dan gue appreciate banget omongan Aldi. Jangan samakan Manchester United dengan Liverpool dengan yang lain-lainnya. Bahkan dengan Real Madrid atau Barcelona. Maaf, no disrespect ke mereka ya. Cuman itu kata Aldi ya. Ini kalimat Aldi gue quote. Manchester United job sebagai manager is the toughest job in the world. Kenapa? Bukan cuma masalah sepak bolanya, tapi ini sebuah brand bisnis. Jadi whatever happens on the pitch itu juga mempengaruhi apa efeknya ke restorannya, ke sahamnya, ke yang lain-lainnya. Jadi this is not an ordinary job. Dan Ole Gunnar Solskjaer tergolong nekat kata Aldi untuk mengambil pekerjaan ini. Apalagi yang lu harus perhatikan, yang sekarang selalu menjadi bahan komparasi kan adalah Sir Alex. Not even Sir Matt Busby, bukan. Sir Alex, dan tidak gampang menyamai itu gitu loh. Sangat tidak gampang. Dan gue nggak yakin dalam 5-10 tahun ke depan akan ada satu manajer yang bisa kalau menyamain, lu butuh paling nggak 25 tahun untuk menyamain apa yang diraih Sir Alex gitu loh. 26 karena ya lu butuh ya untuk menyamain dia, lu harus kasih dia kesempatan yang sama dong, 30 tahun berarti kan gitu. Sementara kan udah nggak mungkin di sepak bola sekarang gitu loh. Jadi
Dan itu juga yang menjadi hantu. Dan United sebelum menemukan Sir Alex itu cukup lama loh nyari setelah Sir Matt Busby sampai akhirnya ketemu Sir Alex gitu. Jadi dan kenapa kayak gue bilang dari dulu juga ini klub harus diruqyah, ya udah sama kayak apa ya, sama kayak roda kehidupan aja gitu. Lu di atas, lu di bawah, lu muter gitu. Dan sekarang emang lu di titik bawah dan lu harus terima karena sama seperti fans Liverpool gitu. Fans Liverpool tuh 30 tahun ngerasain tidak bisa juara gitu. 30 tahun tidak ngerasain tidak bisa juara dan itu pasti tidak gampang. Mereka diledekin teman-teman Liverpool kita suka kita cengin gitu ya. Dan pada saat mereka juara ya mereka senang banget dan wajar menurut gua gitu. Dan fans United ya lu nggak usah kaget gitu, lu nggak usah kaget kalau malah lu seharusnya bersyukur Wat, kalau gue bilang lu bersyukur lu dapat pengalaman masa pahit sekarang. Maghrib. Ya, di Medan ada azan juga. Udah. Itu Medan kan belum azan. Mana aku tahu. Di Medan ini. Jadi di mana aku? Ini udah. Gak tahu ini speaker dari mana. Pause dulu lah ya. Udahlah kita tutup aja lah kalau gitu. Oke, baik. Karena gua kan mesti ntar udah ya. Gue penasaran jadinya. Gue nggak tahu. Jadi sih masih terang benderang ya, cuman udah. Enggak, Medan itu TV kali itu. Medan 18.12. Nggak tahu sekarang jam berapa sih? Jam 6 kurang tuh azan Jakarta. Karena di tempat aku ini azan TV kali itu. Nggak tahu mungkin. Iya, Medan musik juga berhenti. Iya, Medan belum kok. Medan 6.12 azan. Sini sih masih terang benderang ya. Ya ciri khas Medan lah ya. 6.12 gitu. Udah itu aja dari gua. Selamat menunaikan ya udah kayak main bola zaman dulu kan azan pas azan selesai. Oh di sini azan dekat rumah gua azan gitu. Itu aja gua Fuad, gua Patrick. We'll see you in the next game dan semoga Manchester United menang lawan Tottenham Hotspur. Bye. That's all we can say. Bye bye.